kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy. Ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda masih di Mata Milenial Indonesia TV. Bunda, aku hari ini punya topik pembahasan yang seru, yaitu perempuan dan politik. Agak berat ya, tapi nanti bakal dapat penjelasannya dari tamu yang akan nemenin aku. Kita akan tanya-tanya langsung sama ahlinya. Jangan kemana-mana, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Nah, Mas Bandot, sebelum saya banyak nanya-nanya, boleh dong dijelasin politik itu apa sih, Mas? Politik itu ya kalau sederhananya kan apa yang mau kita bikin, apa yang kita lakukan untuk dapat apa yang kita mau. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di rumah pengen nasi goreng tapi nggak mau bikin gitu. Terus kita bikin cara misalnya memprovokasi ibu, memprovokasi adik untuk ada yang beli beras, ada yang beli minyak, ada yang menggoreng nasinya. Terus kita makan nasinya itu tanpa kita langsung bekerja, itu udah politik sebenarnya. Sesederhana itu, sederhana itu sebenarnya. Cuman kalau dibawa ke level negara, pada level politik yang formal, ya aspirasi kita bagaimanapun diwakilkan oleh partai politik saat ini. Dengan rumah aspirasinya di DPR. Tapi itu tidak menutup kanal-kanal lain untuk ikut menyampaikan aspirasi. Karena prinsipnya politik itu adalah bagaimana kita ini rakyat dan birokrasi bisa bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan itu. Persoalannya adalah caranya dan tujuannya. Karena tidak semua orang berpolitik itu punya tujuan baik dan tidak semua orang berpolitik itu punya niat baik dan cara-cara yang baik. Itu yang kemudian membuat seolah-olah politik itu kotor, busuk, koruptif segala macam lah. Padahal kalau kita bicara politik sebagai sebuah cara, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita akan selalu berpolitik. Gitu. Dalam kegiatan kita sehari-hari pun ya. Dalam kita sehari-hari pun. Itu kita menjalankan praktik-praktik politik. Ibu-ibu belanja di tukang sayur, menawar, itu udah berpolitik. Tukang sayur manggil ibu-ibu untuk berkumpul, meyakinkan bahwa daging ini segar dan wajib dibeli, itu udah berpolitik. Itu kalau yang sederhana. Kalau di tingkat yang lebih tinggi kita lihat bagaimana orang berkampanye untuk jadi kepala daerah, meyakinkan kerumunan untuk memilih dia, kan sama dengan tukang sayur tadi sebenarnya. Cuman dalam skala yang lebih besar itu. Jadi mungkin seperti itu kalau mau singkatnya gampangnya. Secara ya kan. Ini acaranya ibu-ibu Acara gitu ibu-ibu kan ya. ya. Jadi contohnya paling gampang ya tukang sayur. Jadi itu. Aduh, oke. Ini juga sih Mas, oke juga buat aku pahami dengan lebih mudahnya gitu kan. Soalnya kan biasanya di mindset aku juga politik identik dengan negara. Ternyata kalau dijelasin secara singkat dan gampangnya, ya di kehidupan kita sehari-hari loh Bun, kita tuh udah berpolitik gitu. Nah, Mas Bandot lanjut nih. Ternyata politik itu kan penting ya Mas ya. Tapi kenapa sih menurut Mas Bandot sendiri nih, perempuan tuh begitu alerginya sama politik? Why do you think? Saya nggak tahu kalau ada anggapan perempuan itu alergi terhadap politik. Ya. Mungkin kalau disebut politik negara, mungkin iya lebih kepada kesempatan bukan alergi. Karena di level RT aja, di level RT, bapak-bapak boleh rapat, cuman ibu-ibu yang menentukan. Kan ada pemilu seperti itu kan. Artinya sebenarnya secara natur, secara naluri di alam kita ini, di Indonesia ini, di Nusantara ini, perempuan itu lebih luas untuk berpolitik. Lebih adaptif untuk berpolitik dibanding laki-laki. Karena pertama memang mereka sudah dilatih untuk itu. Perempuan yang hidup di lingkungan patrilineal, tapi nggak cuma patrilineal, di patrilineal ini, mereka diposisikan oleh lingkungan itu lemah.
Betul. Kelemahan ini kemudian mereka jadikan alasan mereka untuk berpolitik. Jadi sederhananya mungkin ya tadi balik lagi ke day to day itu, bahwa perempuan itu nggak lepas dari bagaimana dia untuk melakukan tawar-menawar terhadap lingkungannya. Itu sebenarnya udah politik. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan misalnya kok di DPR perempuan sedikit, kok kepala daerah sedikit, yang perempuan misalnya. Untuk Indonesia sebenarnya nggak seperti Indonesia, dia jauh lebih maju dibanding Amerika misalnya. Amerika itu sekian ratus tahun berdemokrasi baru bisa tahun ini mengantarkan Kamala Harris jadi wakil presiden. Kita tahun 2002 sudah punya presiden perempuan, tahun 2000 kita udah punya 99 kita udah punya wakil presiden perempuan. Menteri udah sangat banyak gitu. Dan yang penting dalam politik kita udah ada kuota 30% perempuan. Tapi kalau kemudian kenapa masih sedikit perempuan yang kemudian terjun ke politik praktis itu, memang pada akhirnya ya dunia patriarki di Indonesia masih sangat kuat. Artinya PKU perempuan untuk tampil ini masih sangat kuat. Kalau laki-laki mau jadi kepala daerah, nyalon pilkada, dia cukup nyalon aja, dia nggak peduli sama kanan kiri. Cuman kalau seorang perempuan pengen mencalonkan misalnya jadi bupati, dia mesti pikirkan suaminya jabatannya apa. Ntar lebih tinggi suaminya nggak mau. Itu baru di lingkungan keluarga terdekat. Itu sudah banyak restriksi-restriksi itu. Ini belum bicara ke lingkup paling besar itu misalnya adat misalnya. Tidak semua tidak semua misalnya lingkungan di kita ini menerima dipimpin oleh perempuan misalnya. Ini juga butuh perjuangan lagi, butuh PR, butuh pengerjaan PR yang masih banyak gitu. Cuman kalau disebut perempuan yang tidak mau, saya rasa enggak. Saya rasa perempuan terutama setelah 2017 ini, aktivitas perempuan di politik itu sangat signifikan meningkat, sangat signifikan. Banyak, Kita mulai lihat, banyak sangat ya? banyak, sangat banyak. Kan udah mulai banyak ini ya, contoh-contoh di lapangannya gitu. Mas, ini kan fenomenanya nih banyak perempuan-perempuan dari angkatan kaum milenial nih. Kesempatan untuk perempuan berpolitik itu sebenarnya udah terbuka luas. Tapi yang betul-betul berani terjun langsung ke dunia politik ini nih anak-anak milenial gitu. Fenomena yang seperti ini, why menurut Mas? Karena saya ini termasuk angkatan 90-an. Ini kemana nih angkatanku Mas? Adanya ya angkatan kakak-kakak saya itu. Coba Iya. Mas tolong dijelaskan. Jadi ada mungkin itu fenomena betul karena belakangan ini banyak perempuan-perempuan muda yang giat dan aktif di politik, baik itu formal maupun yang di luar ya, di NGO-NGO. Saya melihatnya itu lebih karena memang pertama kesempatan. Kalau kita di lulus tahun 90-an sampai dengan pertengahan 2000-an lulus, itu ruang untuk berpolitik memang sangat terbatas. Kita tahu pemilu langsung baru 2004 kan. Betul. Jadi sebelumnya itu memang pengkaderan di dalam partai itu sangat panjang, menjemukan, dan tidak challenging. Ini yang mungkin membuat teman-teman angkatan 90-an ke atas, termasuk teman-teman 98 ini tidak banyak muncul di partai politik saat itu. Baru setelah ada partai-partai baru segala macam mulai ada tapi juga nggak banyak karena teman-teman, saya lihatnya teman-teman di angkatan itu memang lebih suka berkarir. Bahkan saat di partai pun mereka lebih memilih berkarir di partai, bukan berpolitik. Gitu. Mereka jadi pengurus partai, tapi tidak menjadi caleg misalnya. Tidak ada keberanian untuk menjadi memimpin partai politik gitu misalnya saat itu. Berbeda dengan generasi milenial ini, sebenarnya bukan dari generasi milenial aja, cuma generasi kelahiran 2009 sampai Gen Y ini, mereka memiliki peluang yang sangat luas untuk berpolitik. Karena medium berpolitik pun sekarang kan tidak cuma partai politik, tidak cuma NGO, tapi sudah
lebih jauh ke medsos. Iya. Itu satu hal. Yang kedua, resource untuk berpolitik juga sekarang lebih banyak, lebih terbuka. Tahun 90-an itu kita baca Pram aja kita bisa dipenjara gitu. Buru-buru dapetin gitu. Apalagi mau cari beli gitu. Kita sangat susah gitu. Itu novel bukan buku politik gitu. Itu novel. Anak-anak sekarang nggak usah novel-novel itu, mereka bisa baca Das Kapital segala macam dengan mengunduh, nggak harus beli. Karena kalau beli pun kalau ada pasti mahal. Ya. Nah, mereka punya resource yang sangat berlimpah untuk itu, dan inilah yang kemudian membuat mereka berani mengambil tantangan. Yang menarik adalah saat ini banyak perempuan berpolitik itu usia 20-an. Saat ini? Saat ini. Justru teman-teman usia 20-an ini yang sudah mulai aktif berpolitik, dan mereka juga banyak yang mulai berani mewacanakan politik ini dengan cara yang berbeda dan unik. Mungkin parameter yang menarik itu adalah kalau kita melihat visual dari demonstrasi waktu Undang-Undang KPK sama waktu Omnibus Law itu. Bahwa visual yang mereka tampilkan, kata-kata yang mereka tampilkan itu nyeleneh, tapi itu merupakan karikatur dari politik, karikatur dari maestro-maestro politik. Gitu. Jadi kalau orang yang cuma membaca ini jorok nih, padahal itu mereka mengadaptasi dari tulisan-tulisan yang quote-quote yang memang quote-quote politik yang serius sebenarnya. Terus berikutnya lagi, kenapa sekarang terlihat lebih aktif? Di samping teman-teman yang memang secara otodidak, secara naluri, alamiah, dan secara tradisional belajar politik, jangan dilupakan juga sekarang ini banyak dari politisi, anak-anaknya generasi kedua, generasi tiga yang juga diterjunkan ke politik. Oleh orang tuanya. Jadi banyak anggota DPR yang anaknya pun dikaryakan di politik. Banyak kepala daerah yang menitipkan kemudian anaknya jadi menggantikan dia. Betul, nah, ini yang tadi saya bilang ini lebih kepada kecenderungan kesempatan itu. Ini nggak ada zaman Orde Baru kita mau jadi gubernur, kita nggak bisa punya bayangan anak gue harus jadi gubernur, nggak bisa. Dengan pilkada sekarang kita yang bapaknya gubernur punya basis massa yang cukup, dia bisa yakin anaknya bisa menang dan dia akan karyakan anak-anaknya di situ. Karena ya sekarang harus diakui politik itu sudah menjadi industri juga, industri yang sangat menarik. Karena kalau ini bukan industri orang nggak akan tertarik. Ya. Kita bisa lihat misalnya di Instagram, di Twitter, bagaimana akun-akun politik itu bisa dapat follower yang sangat besar, dan itu kan bisa dimonetize. Yeah. Bisa ya, bukan nggak semuanya dimonetize, kan bisa. Nah, ruang-ruang ini yang mungkin membedakan. Jadi kalau sekarang dilihat anak-anak 90-an ada di mana ya, anak 90-an saat ini pasti ada di kantoran. Lebih banyak jadi wanita pekerja. Karena pada saat itu kesempatan mereka di situ. Terus kalau dibilang loh, tapi kok di angkatan di atasnya ada gitu. Nah, di angkatan di atas 98, angkatan 18 sekarang usianya 250 atau mungkin 45 ke atas itu juga kebanyakan yang berpolitik ini adalah kader politik sebelumnya. Jadi mereka memang memiliki tahapan. Yang kedua banyak juga yang memang pensiunan artis jadi jadi politisi. Iya, itu sempat booming tuh ya Mas ya, jadi satu fenomena juga tuh. Ya tadi balik lagi ternyata politik itu pasca pemilu langsung, pasca pilkada langsung ini menjadi sebuah industri yang sangat besar. Oke. Dan kayaknya mungkin anak-anak milenial juga mereka kan lebih punya pola pikir yang kritis ya dan lebih bebas buat bicara, mengungkapin bentuk aspirasi mereka ketimbang anak-anak angkatan saya. Bener nggak sih? Oh bener, karena ini kan teorinya sederhana aja. Garbage in, garbage out gitu. Apa yang dia makan itu akan dia keluarkan. Termasuk dalam hal informasi. Anak-anak tahun 90-an itu baca bergilir itu kalau punya buku itu bergilir tuh. Bergilirnya bukan cuma satu kos-kosan nih. Iya. Kita punya buku bisa sampai ke Jogja, sampai ke Surabaya gitu. Karena saking susahnya waktu itu cari informasi. Sampai sampulnya hilang gitu. Mending sampulnya dalamnya diganti stensilan. Enggak ikutan. Kita baca-baca loh kok beda nih. Dan itu
itu memang kemudian menimbulkan daya kritis tersendiri karena ada tantangan untuk wah ini yang benar yang mana nih? Ini susunannya udah benar belum? Tetapi hanya segelintir orang yang bisa mempunyai akses itu. Nggak banyak lah orang bisa punya kemewahan untuk baca buku-buku politik pada saat itu, terutama yang dilarang politik. Itu sangat jarang. Jadinya pada saat itu orang yang kritis dan bernas itu juga sangat terbatas. Yang kritis mungkin banyak, cuman yang bernas sangat terbatas karena kemampuan tadi, resource tadi sangat terbatas. Nah ini sangat berbeda dengan teman-teman di milenial. Di samping akses pendidikan sekarang jauh lebih mudah dibanding saat itu. Nah kalau sekarang teman-teman milenial tadi seperti saya bilang sebelumnya, mereka akses informasi mereka sangat baik dan mereka punya kewenangan yang punya otoritas yang sangat kuat untuk memilih apa yang akan mereka baca dan apa yang akan mereka salurkan. Gitu. Akhirnya ini segmentasi ini yang kemudian ada di teman-teman milenial, ada yang secara teoritis sangat memahami persoalan lingkungan sampai ke detail misalnya apa itu climate change gitu misalnya. Ada yang sangat paham gitu misalnya tentang pop culture gitu. Karena mereka punya resource itu. Dan mereka tidak segan-segan untuk mengcounter atau untuk melawan siapapun senior mereka yang berseberangan karena mereka dalam dunia medsos yang mereka geluti, yang kita geluti sekarang, nggak ada status sosial itu. Semua ada equal gitu. Orang nggak akan melihat si A ini anggota DPR, si B ini artis dalam bermedsos karena makanya tidak ada tadi yang namanya bukan tata krama ya, unggah-ungguh segala macam atau rasa segan untuk berdebat di medsos keras-kerasnya. Karena mereka melihat ya ini setara. Yang penting bagaimana kita punya otoritas pengetahuan itu. Nah, ini yang kemudian membuat generasi ya mungkin generasi saya juga teman-teman 90 ke atas ini yang udah kepala 4, kepala 3 lewat ini kadang jengah, wah ini anak-anak song-song baru kemarin sore gitu. Tapi faktanya mereka punya pengetahuan itu. Mereka punya pengetahuan yang sangat detail gitu. Sangat detail. Jadi kadang mereka sampai kalau mereka ini teman-teman milenial ini kalau mereka hobi kepada pop culture mereka bisa sampai track down sampai menghafal siapa pelakunya sampai nikahnya sama siapa, anaknya kemana segala macam. Sedetil itu mereka. Termasuk di politik gitu. Yang membedakan mungkin dengan teman-teman di era sebelumnya, teman-teman di yang era milenial ini minim apa ya? Dulu tuh kita sering live in segala macam. Nah, ini yang bukan tidak ada cuman tidak semasif dulu. Itu pendampingan dan advokasi. Karena teman-teman milenial ini sangat jarang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Walaupun ada banyak teman-teman sindikalis segala macam, mereka juga turun ke lapangan kayak pendamping. Cuman secara umum ini masih sangat terbatas gitu. Nah, jadi kadang-kadang mereka memang seperti punya ilmu tapi terlepas dari lingkungannya. Nah, itu yang memang pada akhirnya tiap-tiap era ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu. Oke. Panjang banget penjelasannya. Agak dipotong. Mas minum lagi. Oke, Bunda-bunda gimana? Kira-kira penjelasan dari Mas Bandot udah cukup membuka cakrawala Bunda belum tentang politik. Nah, sekarang aku sama Mas Bandot mau istirahat dulu, mau break dulu sebentar. Jangan kemana-mana ya, tunggu kita berdua balik lagi. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Iya Bunda-bunda, balik lagi aku dengan Mas Bandot. Kira-kira jidat aku udah bergaris-garis belum nih? Tema kita hari ini kan tentang politik ya? Politik belum ya Mas ya? Politik mama-mama itu ceritanya. Nah tadi kan di segmen pertama Mas Bandot tuh ada mention tentang politik menjadi industri. Bakal aku singgung lagi, tapi sebelum itu aku mau nanya tentang belakangan kan beberapa waktu yang lalu mungkin lagi heboh nih Mas tentang Omnibus Law. Opo iku Mas? Coba dicerahkan bunda-bunda di rumah ini. Aku juga. Gini ya, Omnibus Law ini memang produk baru nih di
tata negara kita nih. Cuman jangan dikacaukan dulu bahwa Omnibus Law ini hanya yang kemarin dibahas ya. Omnibus Law ini adalah kalau secara sederhana ini, kalau bicara Omnibus ini kan berarti ada beberapa item yang disatukan ya. Dan jadi dalam Omnibus Law ini sebenarnya adalah beberapa tema perundang-undangan dijadikan satu undang-undang. Karena biasanya kan kalau satu undang-undang itu satu tema. Misalnya undang-undang tentang tenaga kerja, undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang tentang pertambangan. Omnibus Law ini atas dasar efektivitas dan efisiensi dibentuk dengan merangkum seluruh undang-undang, bukan seluruh, beberapa undang-undang dijadikan satu undang-undang, dan undang-undang yang multi segmen ini yang disebut dengan Omnibus Law gitu. Jadi jangan heran kalau besok misalnya ada Omnibus Law di bidang hukum, misalnya ada Omnibus Law di bidang misalnya agraria segala macam gitu. Karena Omnibus Law itu bentuk undang-undangnya itu, bentuk secara fisiknya itu. Jadi kalau singkatnya seperti itu, bahwa Omnibus Law ini beberapa undang-undang yang disarikan menjadi satu undang-undang gitu. Tapi per bidang? Justru untuk menghindari, jadi gini, dengan undang-undang yang tercecer, misalnya ada undang-undang pertambangan, ada undang-undang tenaga kerja, ada undang-undang agraria, saat dikaitkan, ini kita agak flashback tentang kenapa ada Omnibus Law Cilaka ini. Undang-undang ini ternyata saling tumpang tindih. Jadi kalau ada investor mau masuk, dia udah oke di undang-undang kehutanan, ternyata undang-undang lingkungan hidupnya belum oke. Ini oke, ternyata agrarianya nggak oke. Gitu. Nah, atas dasarnya ini kemudian dijadikan satu agar lebih efektif. Jadi tidak ada tumpang tindih undang-undang karena mereka udah diharmoniskan dalam satu undang-undang. Gitu. Jadi begitu idenya, begitu investor masuk, undang-undang ini udah harmonis, jadi udah nggak ada lagi pertentangan. Idenya seperti itu. Gitu. Jadi kalau maka tadi saya bilang jangan dikacaukan dulu dengan undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini. Karena Cilaka itu Cipta Lapangan Kerja. Ya, Singkat-singkat. Kalau versi resminya kan Ciptaker, Cipta Kerja, Cipta Lapangan Kerja. Cuman kalau versi jalanan jadi Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Versi awalnya undang-undang untuk kemudahan iklim berinvestasi. Cuman karena sepertinya kurang seksi dan terlalu investor minded, dijadikanlah undang-undang Cipta Kerja itu. Jadi seperti itu. Nah, kan kalau gitu kan aku lebih ngehnya tuh lebih ini loh Mas, lebih gampang gitu, semudah itu memahaminya. Nah, setelah disahkan nih oleh DPR dan Presiden dalam sidang paripurna, itu masih bisa diutak-atik nggak sih Mas? Pada prinsipnya ya seluruh undang-undang bisa diganti. Pada prinsipnya. Ada mekanisme judicial review, artinya mekanisme judikatif. Itu melalui Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang saya dengar juga beberapa teman sudah melakukan itu, dari teman-teman advokasi agraria dan sebagainya, termasuk teman-teman buruh, sudah mengajukan itu. Beberapa aturan, beberapa belit yang mengganggu kepentingan publik terkait isu-isu itu sudah mereka gugat. Terus ada juga nanti, bukan tidak mungkin DPR atau pemerintah juga meminta revisi, juga bukan tidak mungkin. Itu bukan hal yang ini, karena setiap undang-undang bisa direvisi. Itu prinsipnya. Terus ada lagi nanti bisa juga nanti di aturan teknis, karena kan undang-undang ini perlu peraturan teknis, entah Kepres atau Perpres. Ini nanti bisa, saya tidak bilang bahwa Perpres bisa menegasikan undang-undang, tapi dalam beberapa hal ada Kepres yang lebih selektif. Artinya kalau memang dianggap tidak masih ini, Kepresnya ini bisa disesuaikan dulu apa yang, selama tidak melanggar undang-undang itu. Seperti kita tahu saat ini kan banyak undang-undang yang tidak aplikabel, aturan dalam undang-undang tidak aplikabel. Jadi sebenarnya itu yang harus diteliti berikutnya, apakah nanti Omnibus Law ini aplikabel atau tidak, bisa dijalankan atau enggak. Itu hal yang lain nanti. Gitu. Oke, ya, semoga aja deh Mas pada ngerjain PR-nya semua. Iya, rame lagi ya. Iya dong, aduh mana lagi COVID, demo kan ya.
Ada-ada aja. Nah, tadi kan aku sempat bilang nih ke Mas Bandot, ada yang aku highlight di segmen 1 tentang istilah politik menjadi industri. Ya. Apa sih politik menjadi industri itu maksudnya? Industri politik saat ini sangat besar ininya, nilainya. Untuk pilkada aja kan itu dana resmi yang dikelola sama KPU aja itu kan nilainya udah triliunan. Itu dana resmi yang dikelola KPU. Kemudian ada dana-dana yang dikelola oleh calon. Dia harus bikin spanduk, dia harus bikin baju, dia harus bikin stiker, harus bikin segala macam. Artinya dalam politik ini begitu besar duit yang berputar. Pertanyaannya adalah, ini kan adalah sebuah investasi. Saat calon gubernur belanja segitu banyak untuk kampanye, itu investasi dia. Dan skala saat ini, skala politik saat ini itu sudah skala industri, karena itu tadi, lihat dari jumlah uang yang berputar. Tidak heran kemudian kalau ada gubernur yang tidak rela kursinya diganti sama orang lain kecuali keluarganya. Nah ini yang kemudian menciptakan apa dengan politik dinasti. Politik dinasti sekarang ini sangat memungkinkan karena itu tadi sudah menjadi industri ini, akhirnya mereka pun menciptakan, selain menciptakan tema-tema politik, mereka juga menciptakan kumpulan-kumpulan orang untuk dijadikan voters berikutnya. Mereka bikinlah relawan ABCD yang mereka biayain untuk berikutnya kalau anaknya, istrinya, suaminya yang menggantikan mereka. Dan mereka udah punya positive voters yang pasti akan memilih mereka gitu. Dan itu ternyata bisa dikalkulasi kalau kita masuk ke dalam dunia itu. Gitu. Jadi, tetapi yang harus digarisbawahin bahwa politik menjadi industri ini tidak lepas dari politik yang koruptif. Nah, iya itu dia maksud aku. Karena orang kalau makan gaji gubernur nggak akan mimpi anaknya mau jadi gubernur. Karena sangat minim gaji gubernur itu. Gaji gubernur itu kalau nggak salah gaji jadi luar tunjangan nggak sampai 100 juta misalnya. Ya siapalah mau jadi gubernur gaji 100 juta sebulan cuma mengeluarkan sekian ratus miliar di depan itu untuk kampanye segala macam. Atau anggota dewan, misalnya anggota dewan itu cuma berapa sih, kisaran 50-70 juta. Artinya kalau hanya bicara dari gaji yang akan diterima itu, politik ini nggak akan jadi industri. Tetapi bahwa ada peluang-peluang di luar itu, perizinan, pengelolaan sumber daya segala macam ini yang kemudian membuat orang berlomba-lomba bermain di politik. Nah ini yang kemudian harus jadi tantangan juga di kita, tantangan untuk mungkin apa yang disebut dengan clean governance itu bahwa politik industri politik ini harus diredam, direduksi agar tidak menutup pintu persaingan. Kan sekarang kita untuk pilkada tahun ini aja ada beberapa yang harus melawan kota kosong karena semua partai dia ambil. Saya nggak bilang dibeli, ntar salah lagi. Kan semua partai bisa dukung satu calon itu kan agak luar biasa lah gitu. Atau ada calon yang menyisakan 1-2 partai untuk lawannya. Nah fenomena ini yang kemudian kita menyebutnya ini sebagai sebuah industri besar bernama industri politik. Tadi Mas mention juga sedikit tentang clean governance. Ya. Mungkin nggak di kita terjadi? Mungkin kalau saya harus optimis ya karena saya juga campaign di situ. Kalau bicara mungkin dan pernah terjadi walaupun tidak lama dan parsial gitu. Kita pernah misalnya punya KPK yang sangat kuat dan mumpuni pada saat itu sehingga ketika KPK kuat ini mereka bukan hanya menindak gitu, tapi menimbulkan efek takut gitu. Jadi ada masa di mana saat pengusaha mau dimintain duit dia bilang saya takut sama KPK, yang mau minta duit juga nggak jadi gitu. Persoalannya di kita kemudian adalah konsistensi dalam menjalankan itu dan juga kemudian balik lagi ke tadi itu masih ada kaitan dengan yang namanya politik industri tadi. Politik industri ini secara kerennya ini kan sebenarnya disebut dengan oligarki.
oligarki ini sebenarnya apa pemanfaatan seluas sumber daya ini untuk termasuk politik untuk kepentingan kelompok tertentu. Kalau saya menerjemahkan oligarki seperti itu. Nah, termasuk bagaimana mereka mempengaruhi aparat-aparat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan clean governance ini dan clean governance ini. Bagaimana misalnya mereka bisa memindahkan jaksa yang bersih dari daerah itu agar mereka bisa lolos dari korupsi. Jadi sekarang trennya kan gitu sekarang. Kalau aparat hukum nggak bisa disogok, ya pindahin. Ya, seperti itu misalnya. Gitu. Nah ini yang menghambat. Cuman apakah mungkin? Ya mungkin karena memang banyak bibit-bibit entah di polisi, di jaksa, di KPK, di departemen-departemen itu masih banyak orang-orang yang jujur, orang-orang yang memang mau untuk yang amanah lah amanah ya. lah gitu. Ya mudah-mudahan deh Mas. Mudah-mudahan. Walaupun agak utopis juga, agak mimpi juga. Cuman kita kan optimis saja. Iya, harus dong. Optimis saja. Jangan sampai jadi pesimis. Iya. Nah, gimana Bunda udah mulai pusing? Aku juga udah mulai pusing di sini. Jadi Aduh, pusing. ya Allah. Aduh, berat. Oke, nah kita harus break dulu nih Mas Bandot ya. Selesai kita di segmen kedua ini, nanti kita berdua bakalan lanjut lagi ngobrol tentang politik dan perempuan gitu. Kita berdua break dulu, bunda-bunda jangan kemana-mana. Tunggu, we'll be back. Iya dan balik lagi kita nih Bunda, masih ngobrol tentang politik dan perempuan. Gak kerasa loh, kita udah sampai di segmen terakhir. Langsung aja ya Mas Bandot ya. Ya boleh, udah terakhir nih, asik nih. Kayaknya abis nih Bun, minumnya. Bentar, tambahin dulu, kesian tamunya, Itu aus. tadi pas break doang ya. Mas yang jelasin, aku yang pusing, Mas yang aus. Oke. Nah, pertanyaan aku di segmen ini adalah, menurut Mas Bandot nih, sebagai seorang aktivis, ngeri banget tuh Mas. Seberapa penting sih Mas pendidikan politik atau pelajaran politik di dalam keluarga? Ya sangat penting, terutama kalau untuk menciptakan kultur dan watak ya. Hampir yang kita pahami itu kan apa yang direkam anak-anak ini akan membentuk watak mereka, termasuk dalam hal berpolitik. Apakah mereka nanti akan jadi wise politician atau jadi yang bad ya, adanya untuk masa mereka kecil ini, bagaimana mereka bergaul segala macam. Mengajari atau berpolitik di rumah sebenarnya juga jangan terlalu rumit-rumit juga sebenarnya, kecuali kalau di level advance-nya ya harus ada pelajaran. Yang paling penting adalah mengajarkan bagaimana keluarga, dalam keluarga ini ada pemahaman tentang hak dan kewajiban yang setara. Gitu. Oke. Bagaimana ada pendelegasian kewenangan, pendelegasian tugas dari orang tua, ayah, ibu, anak itu sebagai sebuah kerjasama, bukan sebagai sebuah kooptasi terhadap kemerdekaan anaknya segala macam. Jadi misalnya pendidikan politik terhadap anak yang paling sederhana misalnya kalau mengajarkan mereka untuk antre gitu. Karena dalam antrean itu mereka akan menghormati hak orang dan mereka punya posisi yang kuat terhadap hak mereka sendiri. Kalau mereka akan komplain kalau mereka disalib misalnya. Di situ mereka akan diajari bagaimana cara komplain yang baik. Kita ajarin seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini itu kita rekam mereka punya watak tadi yang bisa menghormati hak orang, kewajiban orang. Terus juga bagaimana mengenalkan anak dan keluarga terhadap suasana yang plural gitu, suasana yang beragam. Ini kan kecenderungan sekarang polarisasi ini salah satunya karena anak udah dikooptasi hanya boleh tahu A, tahu B, tahu C. Sehingga ketika mereka mengetahui pengetahuan lain terjadi bentrokan. Nah, dan ini diajarin sama mak-maknya, gitu. Makanya si A punya keyakinan A, punya keyakinan B, nggak mau diskusi, akhirnya bentrok, akhirnya bertengkar. Nah,
Itu pengajaran politik yang sudah sangat sederhana di dalam keluarga. Bagaimana anak menyampaikan aspirasinya ke bapak untuk misalnya bagaimana kalau nilai dia jelek, bagaimana konsekuensinya. Nah, hal-hal ini yang merupakan pengajaran politik yang sederhana dalam rumah. Dan ini yang nanti akan menentukan watak politik anak saat mereka dewasa. Apakah mereka menghormati orang, apakah mereka menghargai segala cara, segala macam. Ini adanya di saat kecil itu mereka dikasih nilai-nilai seperti itu, value untuk berpolitik. Jadi pengajaran politik di keluarga itu lebih kepada bagaimana mengenalkan dan menerapkan value politik yang baik dan benar. Itu aja. Itu kayaknya nih yang Mas mention nih ya, di negara luar, negara maju lebih bisa menghargai orang lain kayak ya keteraturan itu ya gitu. Mereka kayaknya lebih udah terbiasa menjalani itu untuk kesehariannya mereka. Tapi kalau di compare ke negara kita sendiri, kok itu lebih banyak zaman kita ya kali ya di masa kecil tuh P4 ya? P4. Sekarang memang agak-agak PR sih Mas buat Iya. enggak, saya nggak tahu deh P4 tuh masih ada apa enggak sih? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada, cabut. Coba adain lagi. Bener nggak menurut Mas? Ada benernya, cuman yang jadi persoalan adalah yang saat itu dipersoalkan adalah P4 ini dijadikan penterjemahan dan tafsir satu-satunya terhadap Pancasila pada saat itu. Makanya ini yang kemudian banyak ditolak dan kemudian ini dicabut nggak, cuma tidak dijalankan lagi. Itu kan Undang-Undang Nomor 2 tahun 78 itu. Ini yang sebenarnya harusnya diadaptasi sama BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Cuman ya aplikasinya belum sampai sedetail itu. Mereka belum sampai sedetail itu. Ya mungkin perlunya, saya belum pernah ke luar negeri. Cuman saya sering dengar cerita kalau orang Indonesia ke Singapura itu tertibnya lebih orang Singapura. Oh gitu? Katanya, cuman begitu ke sini ya sama juga. Balik meneh. Balik lagi gitu. Iya. Artinya ternyata memang lebih takut aturan sana daripada aturan kita di sini. Jadi mereka sebelum landing mereka udah bilang, lu jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan sembarangan ya. Karena mereka ini gitu. Apa-apa denda soalnya Mas. Nah itu dia. Nah mungkin juga salah satunya itu di pengajaran, selain pengajaran di lingkungan keluarga, juga law enforcement di luar itu juga perlu. Soalnya kayak sekarang ini kan kalau ada anak kecil ngotot di antrian McD misalnya, nggak ada nge-appreciate dia. Iya. Malah toyor ya apaan lu anak kecil gitu. Akhirnya ini menjadi value itu akhirnya jadi rusak di lingkungan. Padahal keluarga udah memberi pengajaran seperti itu misalnya. Cuman ternyata lingkungan belum. Nah itu memang PR. Cuman ya harus dimulai dari keluarga. Politik harus dimulai dari keluarga. Karena kalau kita belajar dari tradisi kerajaan-kerajaan di Jawa itu, raja-raja di Jawa itu selalu punya yang namanya padepokan untuk anak-anaknya. Jadi mereka bebas bermain sampai usia berapa, dan usia berapa mereka harus belajar. Gitu. Dan saat bermain pun mereka diarahkan untuk pembentukan watak. Dan itu saya rasa bisa juga kita contoh di rumah. Gitu, ininya. Ya mudah-mudahan ya Mas ya semakin cerdas politik deh keluarga-keluarga muda saat ini gitu. Nah tadi ini berkaitan sama bahasan kita di segmen kita sebelumnya nih Mas ya, tentang politik keluarga. Kalau sistem pengajarannya ini nih lahir sekarang trennya politik dinasti yang tadi Mas mention di segmen yang kedua. Ini disebabkan karena pendidikan politik di dalam keluarganya atau ambisi semata? Kalau di beberapa titik dan baiknya, maksudnya politik dinasti ini tidak baik. Cuman politik dinasti yang baik adalah kombinasi dari keduanya. Artinya ambisi ada di orang tua. Orang tua tidak mau kursi diganti. Dia akan lebih wise kalau dia memberikan pendidikan kepada anaknya agar saat anaknya menggantikan dia itu lebih well educated, lebih punya watak yang baik, dan kalau bisa lebih less koruptif gitu, lebih ini.
persoalannya kemudian banyak dinasti ini ternyata motifnya, industri tadi motifnya itu ya kalau gantiin bapak jadi bupati atau jadi gubernur atau jadi apapun, lu bisa dapat ini nih. Dan sangat jarang, bukan sangat jarang, walaupun ada, cuman beberapa ini ternyata tidak membekali calon-calon penggantinya ini dengan pendidikan politik yang memadai. Karakter buildingnya juga kurang mungkin. Otomatis karena itu kan kalau orang tua ini aware bahwa untuk berpolitik ke depan anaknya harus dididik, pendidikan karakter tadi yang utama. Ya. Makanya biasanya kalau orang yang sudah atau grup yang sudah siap untuk ini, untuk membentuk dinasti, anaknya pertama akan dititipkan di ormas. Karena di ormas itu karakter itu bisa dibangun. Ya. Mereka bisa mimpin kelompok kecil, mereka bisa interaksi segala macam. Level berikutnya mereka disekolahkan ke sekolah-sekolah yang bagus, gitu. Yang mereka punya privilege untuk itu, kan mereka bisa nyekolahin anaknya sampai luar negeri segala macam, kan mereka punya sumber daya itu. Jadi ya yang ada ya memang kombinasi itu, dan ini yang memang menyulitkan karena nggak sedikit produk generasi kedua ini memang dipilih karena mereka punya kapasitas itu, karena memang orang tuanya sudah membekali itu. Di samping memang banyak yang memang asal-asalan. Nah, ini yang harus dikasih pendidikan kepada pemilih di situ bagaimana untuk objektif memilih calon itu. Jadi jangan asal anaknya si A ditolak, nggak bisa juga. Tetap harus melihat buahnya harus dilihat secara independen gitu, bahwa ini si A kemampuannya apa aja. Jangan dipilih karena orang tuanya, jangan ditolak karena orang tuanya. Cuma lihat kemampuan dia. Gitu. Jadi kita sebagai voter juga harus bijak Memilih. Gitu, bunda-bunda. Bisa. Aku di sini kedinginan tapi keringetan, coba gimana? Berat pisan ini temanya Mas. Kita. Nah, sampai nih kita di pertanyaanku yang terakhir nih Mas ya. Udah habis. Mas Bandot loh, berharap pertanyaannya sudah habis. Mau lompat aja. Aku sudah meleleh ini Mas, udah encer kayaknya. Nah, ada nggak pesan-pesan dari Mas Bandot untuk bunda-bunda di rumah agar mau berperan lebih aktif lagi di depan untuk berpartisipasi di dunia politik? Gini, kalau bunda-bunda ini terutama yang di rumah ingin berpolitik gitu, atau ingin ikut-ikutan politik atau ingin berinteraksi dengan politik, ada satu sebenarnya pekerjaan ringan yang bisa dikerjakan itu adalah mengurangi distribusi hoax. Oh, ya betul. Karena bagian dari politik sehat adalah mereduksi, meniadakan hoax itu. Jadi akan sangat berguna bagi iklim politik ini jika ibu-ibu, bunda-bunda yang di rumah sambil mendidik anaknya segala macam saat menerima informasi apapun itu menggunakan triple filternya Aristoteles tuh. Jadi dilihat apakah postingan itu baik, postingan itu berguna, atau postingan itu bermanfaat. Nah, kalau ketiganya itu pun tidak sempat, minimal saat menerima postingan sebelum di-share, istirahat dulu, tarik napas dulu 5 kali, 7 kali. Jangan emosi, kalau udah tenang baru ini layak di-share nggak. Syukur-syukur kalau nyempetin untuk googling, jadi bisa langsung meng-counter, ini nggak bener loh ternyata isu ini, seperti itu. Jika ibu-ibu di Indonesia melakukan itu, mudah-mudahan hoax yang terutama yang berpotensi mengadu domba dan berpotensi merusak itu bisa tereduksi dengan sangat signifikan, dan itu merupakan peran ibu-ibu dalam berpolitik. Gitu. Karena kita identik dengan gosip, bunda-bunda, ya kan ya? Ya kan, oke, ini penekanannya kepada bunda yang di rumah, karena yang banyak bengong megang handphone itu kan. Emang laki-laki enggak? Coba. Oh, tadi saya sempat cara kalau dalam konteks penyebaran hoax, penyebaran ini, itu tidak ada segmentasi gender, tidak ada segmentasi usia. Semua yang punya medsos dan punya gadget berpotensi hal yang sama, semua. Karena kasus yang ada dari level kaki 5 sampai bintang 5 pernah terlibat dalam penyebaran hoax. Even level menteri pernah, even level ini pernah. Karena apa? Ini udah alami aja gitu. Kita lagi bengong, lagi ngobrol, lihat sini main share aja. Gitu. Kadang-kadang kita nggak baca isinya apa gitu.
Jadi ini pun jadi bagian dari campaign kita untuk istirahat dulu sebelum share. Gitu. Jadi baca, istirahat baru share. Gitu. Karena kadang-kadang ya itu baru ngeliat judul udah share aja. Kadang-kadang juga cuma lucu-lucuan aja. Oh karena yang ngirim si A kita kirim ke B lah. Baca enggak? Gitu. Iya. Pasti si B sebel nih kalau dapat dari si A. Gitu. Motifnya seperti itu. Cuman ternyata dalam skala yang besar merusak. Gitu. Politik adu domba dong Adu jadi. domba. Tuh ya bunda-bunda, pesan dari Mas Bandot, bijaklah dalam bermedsos. Ya Mas ya. Betul. Jangan segala-gala apa-apa di-share kalau belum tahu kebenarannya gitu. Luar biasa. Nah, habis Mas, ayo Mas, masih ada kok ini isinya masih setengah. Masih boleh diterusin. Oke, bunda-bunda. Semoga apa yang di-share sama Mas Bandot di sini bisa menambah pengetahuan tentang politik bunda-bunda di rumah. Tadi kan pertanyaan terakhir saya ini pesan-pesan Mas Bandot untuk bunda-bunda supaya kalau mau aktif berpartisipasi di dalam bidang politik gitu. Cuman satu, jangan rumpi gitu. Rumpi boleh, cuma selektif. Rumpi boleh tapi selektif gitu. Iya bunda-bunda, tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Saya harus pamit bersama tamu saya dari program Persembahan untuk Bunda. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk bunda-bunda semua. Sampai jumpa lagi di program Persembahan untuk Bunda di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Jangan lupa saksikan terus di Mata Milenial Indonesia TV. Bye-bye.